Pada video kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul. Film ini berlatar pada tahun 1920-an yang menceritakan seorang wanita yang melakukan perjalanan jarak jauh ke sebuah kota untuk menikahi seorang pria yang merupakan seorang pengusaha. Namun sesudah mereka menikah, sang suami dibunuh oleh tentara Jepang sehingga membuat dirinya pun menjadi seorang janda. Nah, jika kalian penasaran dengan lanjutan alur cerita film ini, kalian bisa simak saja video ini sampai habis. Di awal film diperlihatkan beberapa orang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Film ini akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Madam. Dan untuk nama pelayan setianya, kita sebut saja Giselle. Ia merupakan seorang tunawicara. Mereka berdua sedang melakukan perjalanan jarak jauh ke sebuah rumah seorang pengusaha yang akan dinikahi Madam. Nama pria tersebut kita panggil saja Pak Udin. Ia merupakan seorang pengusaha tersukses dan juga terkaya di kampung halamannya tersebut. Beberapa saat kemudian, ia menjemput mereka berdua bersama dengan pelayan pribadinya yang bernama Saitama. Di tengah perjalanan, terlihat Saitama mulai naksir kepada Giselle. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Pak Udin. Setibanya di sana, mereka disambut puluhan pelayan yang bekerja di rumah tersebut. Salah satu pelayan di sana, ia sangat terkesima dengan kecantikan Madam. Pemuda tersebut kita panggil saja Egi. Ia di sini bekerja dengan sang kakek sebagai pelayan di rumah Pak Udin. Sedangkan nama sang kakek kita panggil saja kakek Sugiono. Pada malam harinya, terlihat Egi membantu Madam menyiapkan air hangat untuk keperluan Madam mandi. Dan di saat Madam mau mandi, ia selalu memperhatikan Madam. Sehingga dirinya pun lupa keluar dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Saitama mulai mendekati Giselle. Dan ia juga melihat Giselle di saat ia sedang mandi. Sedangkan Madam dan Pak Udin yang berada di kamar, mereka pun terlihat saling berbincang-bincang satu sama lain. Dan tak lama setelah itu, Pak Udin langsung memberikan cincin pernikahan untuk Madam. Sebagai seorang istri yang patuh, Madam sudah siap menjalani kewajiban seorang istri untuk melayani sang suami di malam pertama. Namun Pak Udin menolak ajakan tersebut dan beralasan kalau ia sedang tidak selera. Keesokan harinya, di saat Pak Udin dan beberapa pelayan yang hendak mau berangkat menjual bahan pokok, ia dan rombongan dihadang oleh beberapa orang tentara Jepang yang ingin mengecek barang bawaannya tersebut. Sehingga terjadilah adu mulut antara Pak Udin dengan pimpinan tentara Jepang tersebut. Hakaya Kisamada! Madam yang melihat jenazah Pak Udin yang sudah terbujur kaku tak bisa menahan semua kesedihannya atas meninggalnya sang suami. Sedangkan pelayan yang bekerja di rumah Pak Udin juga pergi dari rumah tersebut karena mereka tidak mau menjadi korban selanjutnya dari kekejaman tentara Jepang. Sedangkan Giselle yang tak mau pergi digendong paksa oleh Saitama untuk pergi dari tempat tersebut. Sehingga tersisalah Egi, Madam, dan kakek Sugiono di rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menjalani aktivitas seperti di hari-hari biasanya di ladang milik Pak Udin, di mana kali ini Madam sesekali juga ikut untuk membantu mereka berdua di ladang. Singkat cerita, di saat mereka mau pulang, mereka tidak sengaja melihat kekejaman tentara Jepang yang ingin memperkaos beberapa orang wanita, termasuk Giselle salah satu di antara mereka. Saitama yang melihat pujaan hatinya yang akan diperkaos, langsung mengajak tentara Jepang tersebut dengan beberapa pukulan maut. Sebagai bentuk terima kasih, Giselle tak segan-segan memberi nafas buatan untuk Saitama. Namun adegan mesra tersebut tidak sengaja dilihat oleh Madam, sehingga ia pun cemburu melihat adegan itu dan langsung pergi dari tempat tersebut. Karena masih belum bisa melupakan kepergian sang suami, Madam masih saja selalu memikirkan sang suami dan tak bisa menahan kesedihannya atas meninggalnya Pak Anton. Kakek Sugiono yang melihat Madam sedang menangis langsung menenangkan Madam dengan kata-kata mutiaranya tersebut. Keesokan harinya, ketika mereka sudah selesai melakukan pekerjaan di ladang dan akan pulang ke rumah,
Madam tidak sengaja melihat Saitama dan Giselle yang sedang berpusring di perkebunan, sehingga membuat Madam kembali cemburu melihat mereka berdua. Karena Madam belum pernah sama sekali mendapat jeda biologis dari sang suami akibat keburu meninggal. Egy yang juga melihat adegan pemersatu bangsa tersebut selalu kepikiran di saat ia mau tidur. Untuk menenangkan pikirannya, Egy kemudian keluar untuk mencari angin segar serta kembali menenangkan pikirannya tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat Madam yang sedang terkapar di lantai. Egy yang mengira Madam terjadi sesuatu langsung menghampiri untuk melihat keadaan Madam. Dan setibanya di sana, ia tidak sengaja melihat pemandangan yang sangat menguntungkan, di mana baju Madam sedikit terbuka dan melihat pahanya yang sangat aduhai. Karena tak tahan lagi, Egy langsung mencium Madam untuk menghilangkan hasratnya tersebut. Namun tiba-tiba saja Madam terbangun, yang ternyata ia hanya mengalami sedikit mabuk akibat meminum segelas amer. Keesokan harinya, di saat Egy dan kakek Sugiono yang akan pergi ke ladang, mereka melihat seorang warga menembak seorang tentara Jepang di saat ia sedang berjalan berdua dengan istrinya. Melihat kejadian itu, kakek Sugiono langsung menyuruh Egy untuk mengecek keadaan Madam di rumah, yang pada saat itu ia sendirian. Sedangkan Madam yang berada di rumah, terlihat ia sedang menyiapkan air untuk keperluan dirinya mandi. Dan di sana juga diperlihatkan pintu kamar mandi dalam keadaan rusak. Singkat cerita, Egy akhirnya sampai di rumah dan langsung memanggil Madam. Sementara Madam yang pada saat itu sedang mandi, ia melihat pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka. Sehingga ia pun membiarkan pintu tersebut terbuka dengan seadanya. Dan tak lama kemudian, Egy tidak sengaja melihat Madam yang sedang mandi. Merasa ada kesempatan dalam kesempitan, ia pun langsung mengintip Madam. Madam yang sadar Egy mengintip dirinya langsung meneriaki Egy, sehingga membuat ia pun lari ketakutan dari tempat tersebut. 물건이 빨리 저리 안 가? Egy yang melihat kejadian tadi siang selalu memikirkan keindahan gunung kembar Madam. Sementara di sisi lain, Madam juga selalu memikirkan kejadian tadi siang, dan ia juga mulai menyadari jika Egy menyukai dirinya dengan penuh perasaan dan kesangean. Keesokan harinya, Egy membantu Madam memperbaiki pintu kamar mandinya tersebut, dan hal itu membuat Madam sangat senang melihat Egy memperbaiki pintu kamar mandinya tersebut. Dan sejak saat itulah Madam mulai sering memberi perhatian terhadap Egy, dan Egy juga mulai jatuh cinta terhadap Madam. Beberapa hari kemudian, kakek Sugiono berpamitan untuk membeli kebutuhan rumah tangga di pasar, sehingga membuat Madam dan Egy terpaksa pergi berdua ke ladang. Di ladang, Egy selalu memperhatikan Madam dengan penuh kesenian. Dan tak lama kemudian, ia melihat beberapa tentara Jepang yang sedang membawa beberapa wanita muda untuk dijadikan wanita penghibur. Egy yang panik langsung buru-buru menurunkan celana Madam dan mengoleskan wajah Madam dengan lumpur untuk mengelabui tentara Jepang. Di mana ia melakukan semua ini agar Madam tidak dijadikan wanita penghibur. Ketika mereka pulang dan membersihkan tubuh mereka masing-masing, di sini mereka berdua terlihat saling curi-curi pandang terhadap tubuh lawan jenis mereka masing-masing. Madam yang sudah merasa sange, ia kemudian mendekati Egy dan langsung memperlihatkan gunung kembar. Setelah itu, ia pun menyuruh Egy untuk menyentuh gunung kembar. Karena tidak tahan lagi, Madam mengajak Egy untuk pindah ke kamar. Dan pada akhirnya, terjadilah pertempuran mantap-mantap di tempat tersebut. Madam yang sudah ketagihan menikmati senjata pamungkas Egy kembali mengajaknya untuk mantap-mantap. Dan sejak saat itulah mereka pun setiap hari menghabiskan waktu untuk mantap-mantap karena si kakek masih belum pulang dari pasar. Namun pada suatu hari, Madam menolak ajakan Egy karena ia meminta jatah tidak pandang tempat. 이러지 말고 뭐해? Singkat cerita, kakek Sugiono pulang dari pasar dan ia juga memperkenalkan seorang pria kepada Madam untuk dijodohkan dengan pria tersebut. Yang ternyata pria itu merupakan orang yang menembak tentara Jepang di hari sebelumnya. Namun Madam tidak menyukai pria itu sama sekali dan menolak perjodohan tersebut. Pada suatu kesempatan, Madam menemui Egy di dalam gudang penyimpanan. Di sini, ia meminta maaf atas kejadian di ladang pada hari sebelumnya. Setelah itu, Madam kembali mengajak Egy untuk bercocok tanam di tempat tersebut. Namun ketika baru masuk, tiba-tiba saja kakek Sugiono masuk untuk mengambil air di tempat tersebut. Sedangkan mereka berdua tetap melanjutkan permainan dengan menahan suara pemersatu bangsa.
Setelah kakek Sugiono keluar dari tempat penyimpanan, ia tidak sengaja mendengar suara pemersatu bangsa dari tempat penyimpanan. Dengan rasa penasaran, ia pun langsung mengintip ke dalam gudang penyimpanan. Dan pada akhirnya, ia pun mengetahui hubungan terlarang antara pemandu dan majikannya tersebut. Kakek Sugiono yang sudah mengetahui kebusukan majikannya selama ini langsung berpamitan untuk pergi dari rumahnya tersebut. Egi yang melihat kakek Sugiono sudah pergi, ia berniat mengejar si kakek. Namun hal tersebut dihadang oleh Madam. Setelah itu, ia pun langsung membuang cincin pernikahan dan langsung memeluk Egi. Semenjak si kakek pergi, mereka sudah bebas pemesraan tanpa adanya gangguan. Hingga pada suatu hari, mereka kedatangan tamu yang tak diundang, di mana tamu tersebut merupakan tentara Jepang yang ingin meminta pertolongan pada mereka karena ia mengalami luka tembak di kaki. Madam yang merasa kasihan berniat menolong tentara Jepang tersebut. Namun hal itu sempat mendapat pertentangan dari Egi karena tentara Jepang sudah membunuh suaminya. Keesokan harinya, mereka mengantar makanan untuk tentara Jepang. Dan tentara Jepang mulai terkesima dengan kecantikan Madam serta kebaikannya. Egi yang melihat hal itu menjadi cemburu dan kecewa terhadap tentara Jepang tersebut karena ia sudah merusak kemesraan mereka selama ini. Beberapa hari kemudian, terlihat 3 orang tentara Korea yang sedang mencari keberadaan tentara Jepang yang selamat di hutan. Dan mereka tidak sengaja menemukan baret tentara Jepang yang selamat. Egi yang melihat beberapa tentara Korea menuju ke rumah langsung memberitahukan Madam. Setelah itu, Madam langsung membunyikan tentara tersebut di dalam gudang penyimpanan. Hei，我们找受伤的德军。 Ketika tentara Korea sudah pergi, mereka keluar dari tempat persembunyian. Dan di sini, tentara itu semakin jatuh cinta kepada Madam. Namun Egi tidak sengaja melihat hal itu dan kembali cemburu terhadap tentara Jepang tersebut. Di malam harinya, Egi kembali mengajak Madam untuk mantap-mantap. Akan tetapi, Madam menolak ajakan tersebut. Sehingga membuat Egi semakin curiga kalau Madam sudah menyukai tentara Jepang. Sedangkan tentara Jepang yang mendengar percakapan mereka, ia mulai sadar bahwa mereka bukanlah sepasang suami istri. Keesokan harinya, di saat mereka semua sedang sarapan pagi, tentara Jepang tak takut lagi bermesraan dengan Madam. Egi yang semakin cemburu melihat kedekatan tentara Jepang dan Madam, langsung pergi dari rumah untuk memberitahukan tentang keberadaan tentara Jepang. Sedangkan tentara Jepang yang merasa kecewa terhadap perlakuan Egi, langsung memperkawas Madam. Di tempat lain, Egi dan tentara Korea akhirnya sampai di rumah, sehingga terjadilah baku tembak antara tentara Jepang dan Korea. Tentara Jepang yang sangat marah kepada Egi karena sudah memberitahukan dirinya kepada tentara Korea, langsung menodongkan pistol ke arah Egi. 突き打ちしたんだろバカ野郎 Namun Madam berhasil menyelamatkan Egi dari kemarahan tentara Jepang. Setelah itu, mereka pun langsung mengancam tentara Jepang untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan tentara Korea yang sudah mengetahui keberadaan tentara Jepang, langsung menembak tentara Jepang di tempat. Sementara Madam dan Egi, mereka pergi dari rumah tersebut. Dan setelah itu, mereka langsung menuju ke sebuah rumah yang ada di pinggir hutan, dan film pun tamat.